apa ada apa tidak, nanti ya teliti. Kamu melakukan observasi, kamu masuk di kubur pakai kotak hitam black, nah ini untuk perekam. Oh ini nanti kan viral jadinya. Ada santri Aluda Alulahiyah yang kuliah di UIN meneliti sebuah pertanyaan kubur. Nanti ambil ya. Nah, cari supaya apa? Kalau sekarang kan inginnya kan viral. Dari apa-apa masalah-masalah yang kadang-kadang itu tidak ada masalahnya, tapi dicari-cari masalahnya. Ijazah palsu. Kalau dulu Ayu Ting Ting kan alamat palsu, ini ijazah palsu. Nah nanti apalagi itu santri palsu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah kehidupan memang kita itu tidak lepas dari yang namanya lahir, kemudian nanti dewasa. Setelah dewasa kita kembali lagi ke mati. Tua, terus tua, yes. Akhirnya apa? Kadar luarsan dan yes meninggal. Ganti lagi regenerasi. Makanya ini himmah jangan sampai mandek di jalan. Kemarin mau diorbitkan itu Pak Masuri waktu saya pamiti untuk saya berangkat ke Pekanbaru. Wah ini yang dari Hima nanti tolong sampaikan gambar-gambarnya ini cepat dikirim. Tapi rupanya apa? Yang dari Jogja sana itu sudah tidak bisa itu sudah mulai dicetak kan gitu. Nanti paling-paling diorbitkan Hima Pekanbaru ini nanti periode yang akan datang 2024. Karena apa? Kemarin sudah langsung dicetak. Karena kalau tidak langsung dicetak nanti bulan Desember itu kita sudah kedahuluan sama yang lain, pondok-pondok santren lain untuk nambah anggaran dana. Karena sekarang ini di yayasan kita di Pondok Santren Aluda Alilahiyah Mukomulyo itu Pak, itu sedang membangun pondok pesantren putri, nambah lagi lokal-lokalnya itu. Karena apa? Banyak yang tidak muat. Nanti fasilitas kamar mandinya, kalau dulu itu kita bangun itu hanya yang sifatnya itu apa namanya enggak permanen, tapi kalau sekarang sudah dibangun pakai yang permanen, pakai kayak di kota lah, pasir, beton. Makanya kalau dulu itu beton orang Jawa itu cuma dimakan aja, sekarang untuk bikin bangun rumah. Makanya ada orang Banjar sama orang Jawa itu udur-uduran ini bertengkar masalah makan. Oh kalau Jawa ini kuat memang makanannya apa? Beton. Kalau orang Banjar enggak, saya aja makannya ya cuma pucuk paku katanya dia. Malah orang Palembang itu kapal selam. Enggak, orang Jawa Timur ketoprak aja dimakan. Nah, itu molen nih yang dimakan. Pisang molen. Inilah kadang-kadang kita itu sebagai santri ini harus punya prinsip. Jangan kita meniru-meniru yang punya orang luar. Nah, makan itu malah makan Perancis, maka ngapa ndak pakai makan ala Riau misalnya. Makan ala Riau bagaimana? Biasanya kan hidangan itu dihidangkan nanti 3 atau 4 orang kumpul itu, satu hidang. Itu kan ala orang-orang Indonesia. Tapi sekarang itu katanya kurang keren. Makanya makannya makan Perancis. Sampai bangunan pun juga gitu. Jendela masa jendela Spanyol. Rupanya setelah saya tanya itu mengapa kok ini Spanyol namanya? Katanya itu bahannya separuh nyolong. Spanyol itu rupanya Pak separuh nyolong katanya. Pintu Spanyol, ayam Bangkok, jambu Bangkok. Mengapa enggak jambu? Nah, Riau malah jambu monyet. Yang paling ngerikan itu jambu bol. Lah kalau bilang jambunya pernah enggak ada bol itu. Yang kita rasakan sampai sekarang ini, makanya santri itu punya apa? Prinsip lah dalam sebuah kehidupan. Biar
kita juga tidak ketinggalan, tetap kita kejar yang namanya teknologi, tapi prinsip-prinsip dalam kehidupan itu jangan sampai kita tinggalkan. Makanya itu di tanggal 22 Oktober itu sama Presiden Jokowi itu diberikan kesempatan, dianggap hari itu sebagai hari santri, hari santri nasional, supaya apa? Santri itu yang dulu juga ikut gigih memerangi penjajah-penjajah yang ingin berdomisili di Indonesia. Makanya santri dengan apa namanya itu, resolusinya itu jihad fisabilillah. Tapi kalau sekarang tidak usah jihad fisabilillah, ini sama-sama orang Islam malah dijihati, akhirnya dibom di sana, dibom di sini, akhirnya malah kacau semuanya. Jadi pengertian jihad fisabilillah itu untuk memberantas kepada orang-orang yang memang mengganggu kestabilan negara kita. Ini kan yang susahnya sekarang ini kan enggak. Pokoknya yang tidak seidi dengan kita udah kita perangi. Nanti mertuanya diperangi, akhirnya apa menantunya tidak boleh dibawa pulang. Nah, inilah yang sering terjadi. Makanya inilah saya diberikan amanat sama Pak Mazuri itu suruh nyampaikan itu supaya di mana saja itu tetap kita berprinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ikutilah jejak-jejaknya para pendahulu-pendahulu kita yang memang keilmuannya itu bisa dijamin keabsahannya. Karena beliau-beliau pun juga berasal dari pendidikan-pendidikan Arab sana yang menimba ilmu pengetahuan di Arab sana, sehingga setelah itu dia pulang Indonesia. Oh, ternyata di Indonesia dikuasai oleh orang-orang asing, Belanda, kemudian Jepang. Akhirnya apa? Sama-samalah kita santri itu untuk apa? Mengusir para penjajah itu agar kita itu menjadi orang yang merdeka. Dan bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun warobun ghafur. Itulah yang diinginkan di hari santri. Nanti tidak lama lagi kita itu tanggal 28 Sumpah Pemuda. Kita yang sebagai generasi-generasi muda ini menginginkan agar tetap bangsa kita itu menjadi bangsa yang bersatu. Di dalam sumpahnya itu kami pemuda-pemudi Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Makanya di Nahdlatul Ulama itu NKRI harga mati. Tidak usah dirubah-rubah lagi. Walaupun todah dengan kemajuan zaman itu tetap kita menggunakan NKRI. Agar tidak dikacaukan, kadang-kadang kita itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari negara-negara lain. Akhirnya apa? Kita menjadi kacau, menjadi rusak tatanan pemerintahan kita, tatanan negara kita. Makanya inilah yang berkaitan dengan hari santri. Di hari santri ini, Pak, nah, kita mencoba untuk apa? Untuk mengupas. Santri itu kan berasal dari dua kata, san dan tri. Berarti ada 3 pesan yang harus kita ingat terus itu. Pesan-pesan apa? Ya pesan-pesan yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tetap percaya kepada Allah, kita percaya kepada nabinya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita masih juga memperingati hari kelahirannya Nabi. Kita tidak mungkin itu langsung agama kita itu dari Allah, itu tidak mungkin. Karena tidak mampu. Nabi Musa saja itu yang kuatnya sama dengan kekuatan 41 orang. Itu ketika Allah berfirman langsung tanpa menggunakan perantara, Nabi Musa pun juga langsung pingsan. Apalagi model kita mungkin langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau ada orang yang berpendapat itu, ya semuanya kita kembalikan kepada Allah, langsung kita mengkaji dari kitabnya Allah. Oh, tidak mungkin kita itu. Kadang-kadang masih punya kita kelemahan. Dari kelemahan-kelemahan itulah kita
mencoba kita kembali lagi dari para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, supaya kita itu masih tetap eksis untuk menghadapi tantangan-tantangan di akhir zaman ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon maaf Pak kalau bahasa saya ini nanti tidak bisa diterima oleh Bapak. Mungkin tapi di kanan kiri Bapak ada penerjemah ini, Pak Iskandar mungkin juga. Saya ingin mengembalikan para santri-santri itu mengingat ketika malam dia itu biasanya kalau di pondok pesantren itu kan lepas maghrib ada mengaji. Kalau di Inhil itu memang bupatinya itu menganjurkan maghrib mengaji. Tapi kalau pondok pesantren maghrib mengaji itu sudah bukan hal yang masih baru, tapi sudah menjadi makanan para santri sejak zaman dahulu. Tapi ya lumayanlah ada dukungan pemerintah untuk maghrib mengaji Al-Quran, mengaji. Tapi sekarang ini berubah, mungkin Pak Latif ya, ngajinya itu ke Al-YouTube. Nah, kalau dulu ya memang Al-Quran betul yang dikaji, kemudian Alkitab, misalnya Pak, kalau fikih itu Fathul Qorib, kalau hadisnya itu Suratul Nasihin, Riyadus Sholihin, Arba'in Nawawi. Saya kalau malam itu hadisnya yang saya pegang itu di jadwalnya itu Arba'in Nawawi. Kalau fikihnya saya di kelas 2 aliyah itu Fathul Qoribul Mujib. Saya tanya kadang-kadang itu sama santri-santri itu, apalagi yang ini yang orang kita Bugis, saya bacakan at-toharatu utawi sesuci. Lah di maknanya dia itu at-toharatu utawi sok suci. Jadi aduh gitu saya. Ini sudah berbeda mananya. Kalau at-toharatu utawi sesuci itu bab ini menerangkan tentang sesuci, tapi kalau sok suci, wah ini kata saya ini nanti salah ini. Makanya terjadilah santri itu di ustadznya itu bilang wasama kilan Iyok. iwak, tulisannya rupanya apa iyok Pak. Ketika dia menjadi ustadz wasama kilan iyok, itu dia pun masih juga bisa diprotes sama santrinya, loh kok ini kok mananya iyok. Kata kiainya itu sama ustadznya ini, dia bilangnya ini iyok itu kan ikan besar. Oh ini akal abu nawas ini. Makanya kalau santri itu kadang-kadang tidak kehilangan tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada akar dan rotan, akal-akalan pun juga jadi. Itulah prinsipnya santri biasanya itu. Saya pernah di Pekanbaru ini Pak, saya disuruh membaca doa. Padahal di situ ada di sebelah kanan kiri saya itu Pak Haji. Kata saya Pak Haji, kalau nanti yang mimpin ini tidak ada yang datang, Pak Haji lah yang nanti baca doa. Akhirnya dia tidak jadi genduri Pak, dia pulang karena takut untuk membaca doa. Padahal kadang-kadang itu ada masyarakat itu yang hina. Di mana kuliahnya dulu kan IAIN itu. Nah, dulu IAIN akhirnya apa? Dia lecehkan itu bahasa IAIN katanya. IAIN katanya. Di mana sekolahnya? Di madrasah. Oh, madrasah. Padahal ketika dia berdoa, mau kenduri, hidangan sudah keluar semuanya, tapi tidak ada yang membaca doa, bingung juga. Ini akhirnya apa? Ilmu kita pun juga berguna. Ini santrinya ini santri yang koplak. Santri koplak. Sekali baca doa itu dia karena tidak punya banyak hafalan, dah baca aja kue-kue yang ada di Allahumma wa ada tempinya dan wa ada gembungnya. Ya karena masyarakatnya ini masih awam dengan bahasa Arab, akhirnya apa ya? Amin. Allahumma wa ada semongkonya amin. Akhirnya temannya yang pada santri itu sama-sama santri ketawa dia. Ini apa lah ini dia? Sekali baca Robbana atina itu baru difase-fasekan. Itulah akalnya
Malah ada Allahumma takyar, rumah kecil dibikin langgar, balung ayam yang paling bawah namanya cakar. Inilah akal-akal santri. Makanya ketika dia melawan Belanda Jepang itu aman aja santri itu. Nah ketika Jepang itu dikepung, kemudian kita hampir kalah, dah kumpul pakai sarung baca tahlil. Akhirnya Jepangnya ndak berani. Itu kan Jenderal Sudirman kan gitu dalam filmnya kemarin itu. Nah, ini bukan tentara, ini cuma orang ngaji aja. Akhirnya Jenderal Sudirman selamat. Itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, santri-santri kita. Harus punya akal yang jitu. Dalam keadaan kayak apapun, itu juga tetap dia bisa keluar dari masalah. Ini ala pondok pesantren Pak, untuk mengenang kembali. Mungkin ada yang santri-santri saya yang masih masih ingat lah dengan Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmani Gusti Allah. Sifatnya Gusti Allah itu Rahman, asih, Rahim, tur moho welas, tur moho asih. Rahman itu bisa diberikan kepada siapa saja. Rahman kan? Tapi kalau asih belum tentu. Kamu punya kekasih, minta pun juga diberi. Tapi kalau baru dia itu dikenal sama kita, itu ya paling-paling cuma makanya kasih Allah itu diberikan kepada siapa saja. Orang yang tidak mempercayai agama pun juga dikasih Rahman itu. Tapi kalau Rahimnya, makanya di dalam pengajian saya waktu kemarin itu musim corona, saya ngaji melalui Zoom, YouTube itu aja. YouTube apa Yumi apa Yutun? Ijah itu kan. Yusna. Rahman Rahim itu kan sifat belas kasihannya Allah. Makanya di dalam kajiannya siapa namanya ini ahli-ahli tasawuf itu ilmu tauhid itu ya, itu kan ada 99 asmaul husna. 99 asmaul husna itu sebenarnya itu tidak susah kita cari. 99 asmaul husna itu ada pada diri kita, ya kan? Cuma kadang-kadang kita itu tidak pernah melakukan penelitian. Makanya yang ada kadang-kadang dekat dengan kita itu tidak pernah kita teliti. Tapi kalau yang jauh kita tahu. Borobudur tahu Jawa Tengah. Tapi Candi Muara Takus di Kampar belum pernah ke situ. Tapi kalau ke Borobudur saya sudah. Malah pernah saya makan itu Borobudur. Karena yang bentuknya snack. Inilah yang kadang-kadang itu yang jauh kita kenal, tapi yang dekat tidak. Nah, ini 99 nih. Silakan Pak sambil dinikmati Pak. Nanti. Ya saya tetap aja saya ngomong. yang makan silakan Pak. Nanti sungkan ataupun malu. Saya tidak memalukan Bapak. Apalagi sama santri-santri itu tidak ada yang malu. Biasanya itu prinsipnya kalau makan itu, kalau santri itu an-nadzafatu minal iman. Tapi kalau ada kerjaan itu al-haya'u minal iman. Jembung irung teh. Jembung irung kelong. Al-hadisu utawi hadis as-sabiu sing nomor piro? 7. Terus wasalasuna 30 berarti 30 itu. Kemarin saya juga ngetes itu, ada anak itu tempat saya itu ngantarkan telur karena istri saya itu pesan telur 1 keping. Pinten regine selawe Pak jare. Lah ngoten niku mboten asal to. Selangkung. Mboten asal Pak, selawe Pak jare. Ya, inilah anak-anak sekarang kadang-kadang itu bahasanya sendiri aja ndak ngerti. Adine Pak Muhib itu tak duwe
dibarake. Ngoten niku mboten asal to, kurang selangkung ngoten niku mboten asal. Mboten asal Pak, selawe niku Pak. Kali sampai sekolahan kuwi jarane Jawa apa wong apa to kuwi. Masa selawe karo selangkung ora iso bedakne ya. Jadi di hadis Rasulullah itu ini merupakan hadis apa yang konsepnya itu dari Allah. Cuma hadisnya hadis qudsi. Innallaha katabas hasana wa sayyi'ah. Allah itu menulis napa niku? Kebagusan dan juga menulis kejelekan. Ketika Allah itu menulis yang bagus, itu ya. Dilanjutkan faman hamma bi hasanatin fala ya'malha, apabila yang bagus itu pun di apa niku wis ditentokne karo Gusti Allah tapi ora sida dilakoni, itu sudah kita tulis dengan satu kebaikan. Jadi Gusti Allah niku bakal nulis tentang kebaikan kita walaupun kita baru niat. Ini insya Allah semuanya tadi niatnya itu mau hadir ke acara Maulid Nabi. Kadang-kadang ya ada saja halangan itu. Ada halangan yang dibuat, apalagi kalau santri itu pinter halangan. Nyapa ora teko? Piye? Aku ki murus deh wingi jadi. Ada juga yang kanker. Kantong kering rupanya itu. Dikiranya kata temannya ini kanker ini memang tidak punya duit, tapi rupanya bahwa kankernya kantong kering. Jadi sebelum kita itu mengerjakan itu sudah ditulis awal dewi kalau punya sesuatu yang bagus. Jadi niat itu aja sudah ditulis. Satu kebaikan, yang kebaikan itu hasanatan kamilah. Jadi baru aja niat itu, makanya pokoknya niat terus bengi harus tahajud niat. Ada kali turu nih suara kelentangi. Ada niat. Katanya inamal amalu bini, sahnya sesuatu tergantung niat. Tapi ya jangan kayak gitulah. Kita coba upayakan untuk niat. Tapi kalau saya alhamdulillah kemarin niat dah saya berangkat. Bu, saya berangkat, kalau ibu nanti ada kesempatan dah ibu yang berangkat ke Tanjung Jabung, saya yang berangkat ke Pekanbaru. Insya Allah nanti tanggal 5 ini saya mau berangkat lagi ke Jambi, ada reuni lagi di Jambi sana untuk menghadiri. Karena di pondok pesantren saya dipercaya untuk membina para alumni-alumni pondok pesantren. Jadi mungkin bapak-bapak yang hadir dalam kesempatan ini, saya perkenalkan, saya di pondok pesantren itu bagian pembina alumni. Jadi alumni-alumni yang masih baru ataupun alumni yang sudah lama itu kadang-kadang konsultasi melalui saya untuk mendapatkan pembinaan. Saya harus hadir. Alhamdulillah di kesempatan ini saya hadir yang kelima. Kemarin di Indragiri Hilir itu di Unisi ada juga dibentuk itu alumni-alumni Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah yang supaya apa? Nah, apa kegiatan-kegiatannya, kata saya yang setiap bulan itu bisa kumpul setiap itu untuk silaturahmi, nanti giliran di mana gitu. Ya, saling ketemu, saling memberikan bantuan jika ada masalah-masalah yang apa saja bentuknya itu kan bisa. Hanya ini sebagai forum untuk silaturahmi. Nah, selanjutnya apalagi Allah itu pun juga demikian. Ketika manusia itu punya niat yang bagus, kemudian dia lakukan, akhirnya apa? Niat bagus itu dicatat menjadi pahala yang berlipat ganda. Dari mulai 5 sampai ke 10 bahkan sampai ratusan. Makanya kalau gitu ya jangan niat saja, langsung dikerja. Makanya itu santri biasanya itu ya santri Al-Huda Al-Ilahiyah ini kan banyak yang membantu kegiatan di masyarakat melalui apa menjadi takmir. Padahal dulu itu Mas Sunardi
waktu di pondok itu azan itu pernah saya tanya itu, saya seinsus, kamu di pondok ini sudah 6 tahun, berapa kali azan ke masjid? Aduh Pak, saya belum pernah azan ke masjid. Di masjid itu belum pernah azan. Ini Mas Iskandar ini buat tahu azan nang masjid mbur. Nah, kalau di Pekanbaru laris Pak. Kalau Pak Lati, Pak Sius itu sering saya azan dulu itu. Kalau saya azan itu saya cari nanti tanggal 21. Ketika santri-santri itu sudah pada pulang semuanya. Saya berangkat ke masjid, saya azan. Saya azannya itu berbeda dengan yang lainnya. Tapi tetap kalimatnya masih tetap sama. Cuma suaranya itu kalau saya itu orang lagunya itu soba, lagunya saya lagu kurni. Pokoknya syukur muni kan. Tambah lagi korngo. Akhirnya banyak malah justru orang itu yang pergi ke masjid karena penasaran, ini suaranya siapa? Ada anak Pekanbaru itu kemarin kan dia kelahi Pak. Ya gara-gara cuma main-main itu aja kelahi. Akhirnya sama bagian keamanan itu didenda suruh azan 40 waktu 40 hari itu. Ya Allah azannya wele. Sampai Pak Anas itu kasih keilmuan azan sama santri. Makanya di hari santri ini ada lomba azan. Oh, hayya 'alas sholat. Kali as-sholatu khairum minan naum itu dibalik, Pak. An-naum khairum minan sholat. Ini maknanya jadi rubah itu. Sholat itu lebih baik daripada tidur, ini malah tidur lebih bagus daripada sholat. Karena Pak dulu ya memang anak itu kalau dari bakat awalnya itu memang suka kelahi di mana-mana kelahi. Tapi kemarin itu waktu di Sanawiyah itu karena apa temannya kecil-kecil, tidak ada yang berani. Sekali sudah masuk di Aliyah baru aja 3 bulan kelahi. Yang ditinju itu temannya itu matanya sampai hitam. Wah inilah kata saya. Akhirnya dikumpulkan pengurus-pengurus itu dikasih sanksi. Suruh ngobati sampai sembuh, kemudian suruh bersihkan parit, tambah lagi suruh ngapalkan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an sampai khatam, tambah sholat azan itu dia suruh. Ya ini yang azannya ini. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai bagus azannya itu. Nah, makanya ini juga para santri ini yang azan-azan dia ini kayaknya sudah lumayan lah itu. Walaupun dulu tidak pernah. Ini jangankan azan khotib ini azan aja tidak pernah. Gitu. Asan itu. Gitu kan? Ini Pak Pak D-nya ini kan rajin ke masjid itu. Tapi sekarang ini ya Allah itu alhamdulillah lah ada perubahan. Karena apa? Ya memang kadang-kadang itu di kampungnya kita sendiri itu kita tidak dipakai. Saya aja kalau di Mukomuljo itu masih kalah sama Pak Uri sama Pak Anas. Masalahnya apa? Saya males memang itu ke depan-depan itu males. Tapi kalau di daerah Tungkal saya masih agak dihargai lah di sana itu entah berapa ratus lah gitu. Saya kalau di Tungkal itu Pak di Tanjung Jabung saya masih juga itu aktif di sana karena Pak hari Rabu hari Kamis itu saya guru terbang. Saya ngajarnya antar provinsi. Saya kalau hari Rabu hari Kamis lewat Parit 20 Kijang itu ada tempatnya Pak Rifai tadi ya. Nyatar pompong saya Pak sana. Ini sama yang kerja di Kemenak. Wah, susahnya lewat Pak. Saya berangkatnya itu nyantar pompok itu PP 100.000. Padahal honornya di sana itu cuma 50.000. Tapi kata orang Banjar itu prinsipnya biar tekor asal tersohor gitu. Ada prinsip orang kita Banjar itu biar tekor enggak apa-apa, tapi yang penting tersohor kata dia. Terkenal lah gitu. Nah, inilah yang namanya santri itu kita enggak punya lagi rasa-rasa yang itu pokoknya kita udah enggak punya duit berangkat gitu.
Ini saya selama di Pekanbaru ini ada 2 orang yang ngisi saya itu entah apa nih, pengirim duit tapi tidak ada penjelasannya ini harus dikasihkan siapa. Ada kemarin itu 150, ini 250 melalui ATM. Ini siapa ini? Paling-paling besok itu saya pulang, Pak mana duit saya lah, duit dari mana? Tabungan. Makanya itu katanya kalau santri itu kan min haitsu la ya, rezeki yang datangnya itu tidak kita sangka-sangka datangnya. Pasti ada saja itu. Ini kadang-kadang ada santri yang dari jauh-jauh itu pakai rekening saya. Nah, saya kadang-kadang itu tidak tega juga. Tidak teganya itu bagaimana? Dia ngirimnya cuma 150, saya potong pengambilan itu 10.000. Ya Allah, ini saya juga zolim sama anak-anak itu. Anak itu tidak punya, dapatnya cuma 100, dipotong lagi 10.000. Akhirnya udahlah, nanti aja, ini ada duit ini ambil aja yang ini. Nanti ketika saya sambil ngambil yang lainnya baru pakai duit saya. Inilah yang kadang-kadang susahnya itu gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sampai jam berapa ini? Saya pun juga nanti sore itu harus berangkat lagi. Kasihan juga sama Pak Narji ini, kalau saya kelamaan di sini nanti saya itu Jembungi dereng telas, Pak. Hah? Jembungi dereng Nah, kelop. ini saya itu kalau minum itu tidak terlalu banyak. Masalahnya saya kalau minum banyak itu tidak bisa. Apalagi angsa. Nah, ini Pak ya, kaitannya dengan apa? Santri-santri itu ketika kita itu belajar itu di mana saja ilmu kemungkinan waktu itu tidak begitu kita perhatikan. Tapi setelah kita itu di tempat orang akhirnya kita rasakan ilmu-ilmu yang dulu itu kita beri, kita peroleh dari guru-guru kita ternyata ada hikmahnya. Kemarin ketika ada santri saya itu Pak mau membuat WC, itu kerjaan cetak batu bataku sendiri. Padahal dulu itu sudah saya kasih bimbingan, gini loh caranya. 1 sak itu 3 angkong. Kamu ngaduknya jangan terlalu banyak airnya.